الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم. معاشر المسلمين جماعة أهل رحمة الله سبحانه وتعالى, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Salawat dan salam berjunjungan ala Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di suatu akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ada 4 penyesalan jenazah setelah dimasukkan ke dalam yang lahat. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penyesalan jenazah ingin pulang ke dunia karena ingin bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu lalaikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang sangat merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sebagai penyesalan, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang, dan Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sebagai kesimpulan ayat di atas, bahwasanya ketika jenazah mengatakan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pulangkanlah aku ke dunia ya Allah. Lalu Allah berkata, mengapa engkau pulang ke dunia? Fa'asaddaqu, aku ingin bersedekah ya Allah, kata jenazah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa bi thalathin, as-sadaqatu jariyah wa 'ilmun tafawi wa waladun salih. Apabila mati anak cucu Adam itu, maka terputuslah 3 amal ibadahnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat,
doa anak yang saleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah itulah nurun ala nurin, menjadi nur cahaya di alam kubur kita. Maka beruntunglah saudara kita yang mempunyai harta hampir dibungkus dengan keimanan menjadi penolong dalam kebenaran. Dia sedekahkan hartanya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Niscaya surga menentukan orang-orang yang dermawan. Seperti yang tertera dalam sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jodohkan dengan Siti Khadijah. Karena bahasa sekarang banyak fitnah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ladang kala itu, masih berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah janda usia 46 tahun. Berpikirlah masyarakat kepada Nabi, pastilah mau menghabisi harta istrinya Siti Khadijah. Tetapi bukan demikian. Allah Subhanahu wa taala punya rencana bahwa di pundak Nabi ada agama, sedangkan di pundak Khadijah ada harta. Maka harta kalau sejalan dengan agama, insya Allah keluarnya selalu di jalan Allah, menyelamatkan yang punya harta di dunia dan di akhirat nantinya. Yang kedua, penyesalan jenazah ingin pulang ke dunia karena ingin beramal soleh. Kata Allah, untuk apa kamu pulang ke dunia? Lalu jenazah berkata, wa aku minas salihin, aku mau beramal ibadah, beramal soleh kepada Allah. Maka di dunia ini salah satu perbuatan soleh atau yang disenangi Allah ada dua macam, yaitu menunggu waktu sholat dan yang kedua menunggu kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal as-salatu li awwal waqtiha. Seafdal amal itu adalah salat tepat waktu. Maka barang siapa yang menunggu waktu salat tanpa menunda-nundanya, maka kebahagiaan surga baginya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang menunda-nunda waktu salat bahkan meninggalkannya, maka namanya lebih awal sudah tercatat di pintu api neraka. Begitu juga dengan kematian, begitu juga dengan menunggu kematian. Baginya tiada cinta yang paling indah selain cinta Allah Subhanahu wa taala. Baginya dunia adalah kesengsaraan, namun kekaguman kepada akhirat lebih besar daripada nikmatnya dunia dan yang seisinya. Kalau yang dua ini kita laksanakan, kita sudah hampir 100% menjadi masuk surga. Kenapa? Amalan kita selalu menunggu sholat, menunggu kematian. Apakah di antara demikian sudah kita laksanakan atau belum? Maka marilah kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Marilah sama-sama kita bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Itu makanya kalau kita mau menasihati, Allah tuangkan hidayah dari telinga kita, penglihatan kita, dan tertanamnya hati yang baik di dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyesalan jenazah ingin kembali ke dunia karena ingin bersilaturahim. Terdengar suara di dalam alam barzah, la yadkhulul jannah ghafur rahim. Kau tak akan masuk surga karena kau telah memutuskan tali silaturahim. Maka barang siapa yang selalu hatinya benci kepada sesama, maka tiada baginya nikmat surga. Di dunia dia beramal soleh bersedekah, tapi masih ada rasa dendam kepada saudaranya, maka Allah haramkan baginya nikmat surga. Sehubung ini masih bulan Syawal, marilah sama-sama kita mengingat siapa orang-orang yang pernah kita sakiti karena lidah kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muslim atau insan yang paling bagus adalah kalau berbicara tidak menyakiti orang, kalau berbuat tidak mengganggu orang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penyesalan jenazah ingin pulang ke dunia. Dia ingin pulang mendidik putra-putrinya belajar ilmu agama. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu daripada neraka. Kalau seandainya di rumah ada anak lain kita belum mau sholat di waktu
waktu bagaimana mengajak kaum salat Jumat, karena salat Jumat insya Allah sebulan 4 kali mendengarkan nasihat insya Allah, bila lisan masuk ke telinganya, mengucap ke pelupuk hatinya. Tuntunlah dia belajar agama, setidaknya masukkanlah dia ke salah satu pesantren, biar terbenahi dengan ilmu agama, ilmu mengenal Allah dan Rasulullah. Insya Allah suatu saat nanti meninggal atau mati kita, dia tampil sebagai imam menyolatkan kita. Sedari dulu kita meminang timang anak kita dengan kelembutan hati, berkata, wahai Ananda, iringan tangisku tanda bahagiaku atas kehadiranmu, kuusap wajahmu dan kumandikan dirimu hingga suci dan mulia. Kelak saat di masa tua, kau usapkan ke seluruh tubuh dengan air yang 9, kututupi seluruh tubuhmu dengan kain yang indah, supaya kau merasakan kehangatan dalam pelukan ayah dan ibumu. Lalu siapkanlah kain putih sebagai selimut penutup tubuh kalian nanti. Kubisikkan asal ke telingamu, telinga kananmu, dan kuikomahkan di sebelah kirimu. Lalu sediakanlah dirimu untuk mengimami jenazahku, dan kutimang dirimu dengan ucapan salawat. Semoga engkau tidur dan gelap hingga terbangun dengan senyuman manismu. Lalu angkatlah jenazahku setibanya di pintu tiang lahat, serta ucapkanlah doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, apabila anak-anak menjadi imam salat jenazah kita, empat takbir didoakan, maka ayah ibunya Allahumma ghfir lahu, ampuni dosa ayah ibuku ya Allah, dan seterusnya. Maka sebelum jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat, saksikanlah jenazah ini sebelum dimasukkan ke liang lahat, sudah kuampuni dosanya. Wahai saudara-saudaraku, penyesalan tak selalu indah. Penyesalan telah akan pernah tiba pertama, dan penyesalan akan datang di akhir. Kehidupan dunia ini masih ada hari esok, bahkan lusa. Persiapkanlah diri, maka marilah sama-sama kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ajal akan datang tanpa ditunda, ditunggu akan tiba, tahu kapan tiba. Bisa jadi hari ini, mungkin malam nanti, atau selepas malam nanti. Maka dari persiapan yang paling indah adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah menjadi ahlul jannah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa bi fadlihi tanazzalul khairat wal barakat, wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun, kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Abu Bakr